sahabat muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar Islam. Lembaga pendidikan pertama yang didirikan oleh Rasulullah ialah Darul Arqam, dengan jumlah murid sebanyak 38 orang. Sahabat muslim, permainan capit hadiah ini sekilas memang terlihat mengasihkan, bukan? Pemain akan ditantang keakuratannya membidik hadiah yang diinginkan. Tak jarang, meski sudah terbidik dan tercapit, boneka yang dimaksudkan malah terlepas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga karena gemas, kita semakin bernafsu untuk membeli tiket dan mengulanginya lagi hingga berhasil. Namun tahukah Anda, ternyata permainan capit hadiah dilarang di dalam agama Islam, baik yang menggunakan uang maupun yang tidak menggunakan uang. Para ulama bersepakat di dalam permainan capit ada unsur gharar, yakni ketidakjelasan yang di dalam Islam dikenal dengan istilah al-maisir. Maka sebaiknya sebagai umat muslim kita menghindari permainan tersebut. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, arti al-maisir adalah semua akad yang pelaku akadnya bisa jadi untung atau bisa jadi buntung atau rugi. Padahal perbuatan tersebut Allah larang, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Selain capit boneka, ada permainan lain yang memang terasa ringan dan menyenangkan untuk dimainkan bersama keluarga dan teman. Namun diharamkan agama, yakni ular tangga dan monopoli. Wah, kok bisa ya? Ternyata yang diharamkan dari permainan tersebut dikarenakan adanya dadu pada permainan tersebut. Setidaknya ada 5 hadis yang melarang dadu. Rasulullah sendiri menyamakan dadu bagaikan menyentuh darah dan daging babi, lalu memakannya, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan haram. Adapun hadisnya sebagai berikut. Siapa yang bermain dadu, seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya. Bahkan dikisahkan hadis riwayat Malik, Ummu Aisyah memiliki rumah yang beliau sewakan. Namun ternyata sang penyewa rumah memiliki dadu dan melakukan permainan dengan dadu-dadu tersebut. Lalu hal tersebut dilaporkan seseorang kepada Ummu Aisyah. Ummu Aisyah pun langsung mengirimkan surat kepada penghuni rumah sewa miliknya tersebut. Adapun isi suratnya sebagai berikut. Jika kalian tidak membuang dadu itu, aku akan keluarkan kalian dari rumahku. Bahkan hanya sekedar menyimpannya saja, Ummu Aisyah tak rela, apalagi rumahnya dijadikan tempat bermain dadu. Nah, sahabat muslim, ada baiknya bagi Anda yang memiliki permainan dadu, segeralah singkirkan, karena Rasulullah terang-terangan melarang hal tersebut. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih kegiatan bermanfaat lainnya bersama keluarga, seperti menyusun Lego bersama, membuat kerajinan dari tanah liat, dan juga sebagainya. Lalu bagaimana hukumnya undian berhadiah yang diselenggarakan supermarket? Apakah hal tersebut tergolong judi, layaknya permainan dadu yang mengundi pemenang? Mengingat kupon yang didapatkan adalah pemberian dari perusahaan atau pemilik toko. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Bagaimana ketentuan hukum dalam Islam berkaitan dengan undian dan tukar poin dalam transaksi tertentu? Nah, kita merujuk kepada pesan Allah di dalam Al-Quran, kalau kedua hal tersebut, yaitu undian dan tukar poin, mengandung unsur maisir atau judi, gambling, yang bisa merugikan salah satu pihak, maka sepakat ulama keharamannya. Seperti yang diisyaratkan di surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dan seterusnya adalah perbuatan syaitan, perbuatan buruk, maka jauhilah. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian terutama maisir atau perjudian diharamkan dalam agama kita. Nah, kemudian apakah dalam setiap tukar poin ataupun undian itu mengandung judi, mengandung unsur maisir? Ini yang kemudian harus ditegaskan. Kalau kemudian ternyata iya,
yang buktinya ada yang dirugikan dengan melakukan itu, maka jelas keharamannya. Namun kalau kemudian dengan undian itu tidak ada yang dirugikan, yang bersangkutan misalnya sudah memahami itu hanyalah sebagai sebuah cara untuk kemudian semacam gimmick ya, untuk menarik katakanlah pelanggan agar lebih baik, maka kemudian di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang kemudian mengatakan itu makruh atau paling tidak itu sesuatu yang mubah saja. Demikian halnya juga tukar poin. Itu biasanya sebagai bagian dari bentuk apresiasi dari sebuah perusahaan untuk mendorong customer konsumennya agar lebih loyal. Kita ambil contoh misalnya setiap bulan kita membayar katakanlah pulsa kita di dalam satu perusahaan telekomunikasi tertentu. Nah, setiap membayar kita akan mendapatkan poin. Dari poin itu kemudian kita tukar sesuai dengan pilihan kita. Maka yang seperti ini sebuah transaksi yang sebetulnya saling ridho, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizolimi, maka tidak sewajarnya kalau kemudian itu disahkan sebagai sebuah keharaman. Namun sekali lagi, kalau kita berjumpa dengan pendapat yang berbeda, itulah salah satu watak dalam fikih kita, memang ada perbedaan pendapat. Sikap bijaksana adalah cara terbaik menghadapi perbedaan pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.